Ini semua adalah karya terbaik keluarga Yun yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sepertinya aku harus menggunakan metode ini untuk mencari harta karun buku dari keluarga Yun. Tetapi dengan pengetahuan yang aku pelajari di dunia peri, aku bisa mempelajari semua buku yang ada di sini dalam waktu 3 menit saja. Ayo terus membaca. Sepertinya buku ini memiliki 7 bintang. Teknik ilmu pedang meteor. Teknik 9 telapak tangan Buddha. Teknik pembelah gunung. Hehehe, aku telah mempelajari semuanya. Yang King, dalam 3 hari ke depan kau akan dikalahkan olehku. Bersiaplah. Ini aneh. Apa aku belum mempelajari teknik yang ada di dalam buku ini? Kau mengganggu tidurku, dasar anak generasi muda. Beraninya kau mengganggu tidurku, dasar bocah kultivasi tingkat 4. Aku akan memberimu pelajaran dengan menggunakan teknik dewa ini. Hehehe, sepertinya aku menemukan harta karun dari keluarga Yun, berupa binatang buas. Monyet jelek, kau terlalu banyak bicara. Aku akan membunuhmu dan menjadikan rohmu menjadi binatang peliharaanku. Master, terimalah buku teknik surgawi ini. Buku teknik surgawi. Benar tuanku, ini adalah buku teknik surgawi yang telah lama menghilang. Tingkat kekuatan surgawi dapat dibandingkan dengan tingkat 100 kekuatan master bela diri. Meskipun aku telah berlatih ratusan latihan tingkat surgawi di dunia peri, sangat disayangkan bahwa aku tidak dapat menggunakannya. Cukup gunakan metode rendah ini untuk melakukan transisi. Penjaga pintu, aku ingin meminjam buku teknik ini. Apakah itu? Selama 300 tahun ini, aku baru pertama kalinya melihat seseorang bisa mengambilnya dari paviliun Gongfa. Buku itu telah terikat denganmu, kau bisa mengambilnya. Terima kasih tetua penjaga pintu. Aku sangat bangga padamu nak. Keluarga Yun kami memiliki anak generasi muda yang sangat berbakat. Yunjia dan Suan Er dihina di masa lalu, dia pasti bisa membantu kita semua. Hari ini aku telah bertarung 2 kali, yang pertama menerima tekanan dari tetua itu, dan kedua bertarung dengan monyet jelek itu. Dan pakaianku sampai rusak. Masih ada 3 hari lagi, untuk bertanding dengan Yun Yang King itu, dan menentukan siapa hak waris selanjutnya. Ini belum terlambat untuk kembali ke rumah, berganti pakaian dan berlatih. Saatnya aku bertemu dengan saudara lelakiku. Sepertinya di depan sana sangat ramai. Kia, tuan muda menggunakan pakaian ini bertambah sangat tampan. Tuan muda yang memakai pakaian merah juga tidak kalah tampan. King Yan, cepat ikut Paman Meng. Fei Fei diintimidasi, di restoran Dongsheng. Apa? Lepaskan. Hei lihatlah, laki-laki itu terlalu berani menggoda gadis dari keluarga Yun. Tidak masalah. Sejak saat itu, keluarga Yun sudah mengalami kemunduran bukan? Wajar saja sekarang siapapun bisa menginjaknya. Hahaha, meskipun keluarga Yun semuanya adalah sekelompok sampah. Tapi gadis dari keluarga Yun, ini benar-benar yang terbaik. Kekeke, jika kau ingin berteriak meminta tolong, jangan sungkan. Berteriak saja yang kencang, karena orang-orang di sini tidak ada yang peduli. Sebaiknya kau diam saja dan nikmati. Siapa yang berani menggangguku? Yun King Yan. Benar sekali, karena kau sudah berani berbuat senonoh kepada gadis dari keluarga Yun kami. Aku akan memberimu pelajaran. Yun King Yan, bagaimana kabarmu? Hei, kenapa kau tiba-tiba menanyakan kabarku? Kau tak usah banyak bicara, dan aku akan memberimu pelajaran. Terima ini.
Itulah hukuman buat orang yang telah berbuat senonoh kepada gadis dari keluarga Yun. Yun Qingyan benar-benar menghancurkan lautan spiritual putra satu-satunya pemilik aula seni bela diri keluarga Zhang. Meridian adalah satu-satunya wadah yang digunakan oleh para pejuang untuk menampung kekuatan spiritual. Meridiannya dihancurkan. Meridian dia sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki kembali. Aku takut dia tidak bisa berlatih lagi dan masa depannya telah hancur. Padahal dia adalah pewaris tunggal seni bela diri, ini bahkan lebih memalukan daripada membunuhnya. Yun Qingyan, beraninya kau menyakiti tuan muda kami. Kami akan membalaskan dendam tuan muda kami. Tuan Qingyan, biarkan aku membereskan mereka. Sampah seperti kalian, tidak layak mengotori tangan tuan muda kami. Seketika, dikalahkan dalam 1 menit. Lumayan, lumayan, aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu, keterampilan Paman Meng semakin baik. Tuan muda, dengan cara apa kita menyingkirkan pemberani ini? Ikat dia untukku, dan minta seni bela diri Zhang untuk menebusnya dengan 100.000 tael perak sebelum fajar. Jika aku tidak mendapatkan uangnya, jangan harap bisa selamat. Dan siapapun yang menindas keluarga Yun akan mendapatkan akibatnya tanpa ampun. Bukankah Yun Qingyan masih tahap kultivasi tingkat 3? Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Yun Qingyan sangat kuat. Dia berhak menjadi ahli waris selanjutnya. Setelah 3 tahun keluarga Yun kita ditindas, akhirnya kita mempunyai calon penerus yang sangat kuat. Dan aku percaya, keluarga Yun kita akan berjaya kembali. Fei Fei, kau sudah aman sekarang, ayo kita pergi, dan pulang ke rumah. Tuan muda, ini adalah bahan obat khusus yang Anda minta, aku membeli dengan uang tebusan 100.000 tael dari keluarga Zhang. Sepertinya ini cukup, dan terima kasih Paman Meng. Paman akan berjaga di luar. Aku takut jika Paman di dalam, itu akan mengganggu menaikkan kultivasimu, jadi Paman akan pergi keluar dan berjaga di luar. Mungkin ada seseorang yang ingin menyakitimu lagi. Di luar rumah Qingyan. Sial, di rumah Yun Qingyan dijaga oleh tetua Meng. Hei, mari kita memantau pergerakan Yun Qingyan terlebih dahulu. Bukankah dia baru saja mengambil buku latihan dari paviliun Gongfa kemarin? Dan dia memberi tahu sesepuh bahwa dia sedang berlatih. Bagaimanapun, kita masih ada waktu 3 hari yang tersisa, dan dia sekarang masih di tahap ketiga. Tidak peduli bagaimana dia akan mengalahkannya di pertandingan nanti, aku sangat yakin bahwa Yun Qingyan tidak bisa mengalahkan Yun Yang Qing. Ayo, kita pergi dari sini. Para tetua bangka itu, bahkan berani mengirim seseorang untuk mengawasiku. Aku adalah pewaris yang sah, dari keluarga Yun. Sudah waktunya untuk membersihkan sampah keluarga Yun. Bendera kuning bintang, batu giok bercahaya, jimat kayu persik, kertas naga melingkar. Ditambah setetes darahku. Dan api alkimia murni yang hanya bisa dikendalikan oleh alkemis tingkat tinggi. Hanya dengan menyempurnakan susunan pengumpulan roh yang dapat mengumpulkan semua energi spiritual dari ribuan mil ke satu tempat. Berhasil. Monyet jelek, di mana kau? Apakah Tuan memanggilku? Pergi dan letakkan jimat ini di tempat yang telah kutandai dengan kesadaran spiritualku. Baik Tuan. Aku adalah kaisar peri yang disembah oleh seluruh dewa yang berada di dunia peri, aku bisa membuat jimat untuk membuat susunan arai. Jika aura yang diserap sudah cukup, itu bukan ide yang buruk untuk pergi ke langit selangkah demi selangkah. Aku tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang dapat dikumpulkan oleh arai kecil ini. Tuanku, aku sudah menjalankan perintah dari Tuan, untuk menempatkan jimat yang telah Tuan tentukan lokasinya. Aku akan memulainya.
Sang ahli waris yang agung, apa kau baik-baik saja? Ini tidak terlalu buruk. Ketika energi spiritual dalam radius 8.000 meter dikumpulkan, energi spiritual hanya menjadi 2 kali lipat. Naik kultivasi tingkat 5. Energi spiritual dengan radius 8.000 meter berkumpul di sini. Tuan muda, dapatkah Anda memberitahuku bagaimana Anda melakukannya? Ya, tentu. Sulit untuk dikatakan, aku hanya meletakkan sebuah susunan pengumpul roh di halaman. Susunan pengumpulan roh. Tuan muda, kau tidak hanya menguasai teknik alkimia, tetapi Anda juga ahli dalam formasi. Ya, aku bisa menggunakan teknik formasi juga, tetapi itu sangat merepotkan. Jika Tuan muda menyalonkan diri sebagai master formasi. Seorang master formasi adalah makhluk yang lebih mulia daripada seorang alkemis. Ia akan disegani, dan dia akan dihormati di dataran Tianyun ini. Dan mungkin Tuan muda akan menjadi master yang pertama yang bisa menggunakan teknik formasi di kota Tianyun ini. Aku telah berlatih di dunia peri selama 3000 tahun, dan pengetahuanku sudah jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Tenang saja Paman, aku akan membangkitkan kembali kota Tianyun ini. Paman Meng, kultivasimu telah dibatasi pada alam bintang tingkat ke-7 setidaknya selama 5 tahun, bukan? Kenapa Tuan muda bisa tahu, aku ini sangat sulit menaikkan kultivasiku? Menurut seorang ahli di tubuhku ada sesuatu yang aneh, apakah Tuan muda bisa melihatnya? Biar aku lihat. Itu adalah roh jahat. Yun Meng adalah pendekar pedang keluarga Yun, orang-orang yang terbunuh di tangan Yun Meng tidak terhitung jumlahnya, otomatis orang-orang yang terbunuh oleh Yun Meng sebagian tidak terima, lalu menjadi roh jahat yang mengganggu Yun Meng ini. Belenggu roh jahat itu sangat kejam, dan roh jahat juga menjadi rintangan terbesar dalam seni bela diri pejuang biasa. Paman Meng, apakah kau percaya padaku? Apakah Tuan muda ingin menghapuskan roh jahat di dalam tubuhku? Baik, aku percaya kepada Tuan muda, dan aku percaya bahwa Tuan muda bisa mengeluarkan roh jahat itu dari dalam tubuhku. Baiklah, aku akan memulainya. Ho, roh jahat sepertimu ingin memasuki tubuh kaisar ini. Selesai juga. Apakah Tuan muda telah mengusir roh jahat dari dalam tubuhku? Dan akhirnya aku bisa merasakan aura Qi kembali. Ini menakjubkan, berkat susunan arai yang Tuan muda buat, akhirnya aku menerobos tahap selanjutnya. Menerobos kultivasi tahap 8. Yun Meng berterima kasih kepada Tuan muda. Tidak masalah, Paman Meng, sekarang berdirilah. Itu hadiah yang aku berikan kepada Paman Meng, karena Paman Meng sudah setia menemaniku. Paman Meng harus berjanji padaku. Paman harus membantuku untuk membasmi para pengkhianat keluarga Yun. King Yan, cepat bersiap-siap dan ikuti aku. Aku sudah mempersiapkan tempat untukmu bersembunyi. Memangnya ada apa, sampai-sampai aku harus bersembunyi? Yun Yang King telah kembali, dia tahu bahwa kau telah membunuh Zhang Lao, dan dia mengancam akan membunuhmu pada hari pertandingan nanti. Dan aku juga mendengar gosip yang mengatakan bahwa Yun Yang King telah tiba baru-baru ini. Dan kultivasinya telah naik menjadi tingkat 7. Dan kultivasimu sekarang masih di tahap kelima bukan? Ini sama saja bunuh diri. Aku tidak akan lari. Saudara laki-laki, tenanglah. Aku tidak peduli Yun Yang King naik kultivasi tingkat berapapun, aku akan mengalahkannya. Saudaraku, dapatkah kau merasakan bahwa halamanku ini berbeda dari sebelumnya? Berbeda. Ini adalah, bagaimana bisa, aura yang di halaman ini bisa lebih 2 kali lipat daripada di luar. Dan itu masih terus bertambah. Tuan muda King Yan lah yang membuat arai ini. Apa? Saudara King Yan, apakah kau benar-benar bisa menggunakan susunan formasi? Ya, aku bisa membuat susunan formasi ini. Mungkin dia bisa mengalahkan Yun Yang King. Saudara laki-laki, aku telah mendengar dari Paman Meng. Tangan kirimu patah bukan? Tetapi bukan hanya lenganmu saja, meridian juga dihancurkan oleh orang jahat,
dan akhirnya kau ditindas oleh orang-orang dari keluarga kita sendiri bukan, karena kau sekarang tidak bisa menembus tingkat selanjutnya. Setelah pertandingan selesai nanti, aku akan menyembuhkan tangan kirimu ini. Dan menyembuhkan meridianmu lagi, agar kau bisa berkultivasi kembali. Aku berjanji padamu, akan menyembuhkan lengan kirimu, memperbaiki meridianmu dan juga aku akan membantumu mempelajari teknik bela diri yang sesungguhnya. Dan aku berjanji, akan membalas orang-orang yang telah mematahkan tangan kirimu, dan membalas orang-orang yang telah menghinamu. Aku ingin seluruh kota Tianyu tahu. Jika kalian berani menyakiti keluargaku, aku akan membunuh kalian semua. Saudaraku, kenapa kau menangis? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bersyukur memiliki saudara baik sepertimu. Bagaimana aku bisa mempunyai saudara yang baik sepertimu? Hari pertandingan benar-benar tidak bisa diprediksi. Seseorang yang hilang selama 3 tahun telah muncul lagi. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba juga. Pertandingan ini akan menentukan siapa calon penerus keluarga Yun kita selanjutnya. Benar, aku tidak sabar siapa yang akan menjadi ahli waris selanjutnya. Tapi jujur saja, aku salut dengan keberanian Yun Qingyan, aku mengagumi tekadnya, dan aku saja bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung dengan Yun Yang Qing dan bersaing demi hak waris keluarga Yun. Jika kau melawan Yun Yang Qing, mungkin baru mulai pertandingan kau langsung mati di tangannya. Benar, Yun Yang Qing adalah si jenius pertama dari keluarga Yun sekarang. Dan aku mendengar bahwa ia telah melangkah ke tahap ke-7 dalam beberapa hari terakhir. Apa? Yun Yang Qing sudah di tahap ke-7. Yun Qingyan menghadapinya sama saja bunuh diri. Apakah Yun Qingyan hari ini akan mati? Lihat di sana, Yun Yang Qing datang. Hei Qingyan, hari ini adalah kematianmu. Nak, kau jangan terburu-buru untuk membunuhnya, siksa dia terlebih dahulu. Aku ingin melihat ekspresi Yun Qingyan itu sebelum mati. Para penatua, yang merupakan penguasa keluarga, baru muncul sekarang, itu tandanya pertandingan akan segera dimulai. Tetua besar, sudah lama sejak kita bertemu. Terima kasih kepada para tetua untuk menyempatkan hadir untuk melihat duel antara anakku dengan Qingyan. Cih, Yun Qingyan pasti tidak akan berani datang kemari setelah mendengar bahwa Yun Yang Qing telah mencapai alam bintang tingkat ke-7. Benar sekali, yang satu pernah menjadi jenius nomor 1 di kota Tianyu, dan yang lainnya sekarang menjadi jenius nomor 1 di keluarga Yun. Pertarungan seperti itu mungkin tidak akan terjadi sekali dalam 100 tahun. Hahaha, aku tidak sabar ingin melihat pertandingan antara Yun Qingyan melawan Yun Yang Qing. Akhirnya kau datang juga. Ho, sepertinya para tetua yang lain mengikuti si pengkhianat itu. Hanya paman yang berada di sisiku. Dan parahnya, para tetua lain tidak menyapa kepada paman. Sepertinya, sudah waktunya aku membersihkan para pengkhianat keluarga Yun. Hei lihat, Yun Yang Qing telah mampu mengendalikan teknik terbang. Tampaknya Yun Yang Qing benar-benar telah mencapai alam bintang tingkat ke-7. Tetua besar, selamat atas kemenanganmu hari ini, dan Yun Yang Qing akan menjadi pewaris keluarga Yun selanjutnya. Yun Qingyan, ayo naiklah ke atas dan lalu matilah. Saudaraku, ada apa denganmu? Kau benar-benar mengabaikanku. Lin Beihua. Apakah dia orangnya yang telah mematahkan lenganmu itu? Saudara, seharusnya kau tidak perlu memikirkanku terlebih dahulu. Sekarang kau harus fokus menghadapi Yun Yang Qing itu. Baiklah kalau begitu, tapi jangan lupakan perjanjian kita, ketika aku menang atas Yun Yang Qing, katakan yang sebenarnya. Yun Qingyan, cepatlah naik ke sini, dan matilah. Aku belum melihatmu selama 3 tahun, apakah kau lemah? Bahkan duel saja ingin melarikan diri. Kau bilang aku akan lari. Tidak akan. Qingyan, kau memang bajingan. Ayah tenang saja, ayah tidak perlu kesal padanya. Biarkan aku yang membunuhnya. Ah, aura yang sangat mengerikan. Aku takut, Yun Qingyan tidak bisa menghadapinya. Inilah akhir dari Yun Qingyan. Dia terlalu berani mengambil resiko untuk melawan Yun Yang Qing,
yang berada di alam bintang tingkat ketujuh. Dia dibutakan oleh kekuasaan, yang pantas menjadi ahli waris selanjutnya adalah Yun Yang King. Yun Qingyan, lihat langit biru untuk terakhir kalinya. Karena detik berikutnya, kau sudah mati. Kau terlalu banyak bacot. Apa bagusnya urutan kultivasi tingkat 7, kau saja tidak bisa menahan satu seranganku, dasar lemah. Yun Qingyan, apa kau benar-benar masih kultivasi tahap kelima? Orang sepertimu tidak akan bisa melihat tingkatan sebenarnya. Kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku tadi. Kau masih sangat kuat, seperti dulu. Tidak sia-sia aku menontonmu bertanding. Apakah benar dia? Qingyan, tolong. Jangan menyentuh tanganmu yang kotor kepada saudaraku. Maaf, maaf. Kau terlalu bersemangat. Aku di sini ingin menyapamu Qingyan. Sepertinya lengan saudaramu yang patah dalam setengah tahun ini telah dipulihkan. Sebelumnya, biarkan aku memberi selamat kepadamu. Meridian saudaraku yang hancur dan tangan kiri yang patah, apakah kau pelakunya? Oh, kakak Suan belum memberitahumu. Ya, jika kau melakukan hal seperti itu, wajar jika kau tidak merasa malu untuk memberitahu orang lain. Karena Yun Xuan tidak memberitahumu, maka aku akan menunjukkan kebaikanku. Biarkan aku memberitahumu ini. Tidak perlu. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku sendiri yang akan mengatakan yang sebenarnya kepada saudara Yan. Mari kita pergi dari sini Xingyan, ada terlalu banyak orang di sini. Setelah kita kembali, aku akan memberitahumu semuanya. Baiklah. Kalian, tunggu sebentar. Aku datang ke keluarga Yun kali ini, ada hal-hal penting yang harus kuberitahu. Apa itu? Aku perwakilan dari keluarga Lin. Dan atas nama keluarga Lin aku ingin menantang ahli waris keluarga Yunmu. Tentu saja karena ini adalah duel, pastinya akan ada yang dipertaruhkan. Selama kau bisa menang melawanku, keluarga Lin kami akan memberikan hadiah kepada keluarga Yun. Hadiahnya adalah tambang besi Wuyin di pegunungan Loyun. Apa? Sejauh yang aku tahu, tambang besi Wuyin adalah mata pencaharian keluarga Lin. Pendapatan tahunan keluarga Lin hanya lebih dari 2 juta tael perak, dan tambang besi Wuyin menyumbang lebih dari setengah total pendapatan. Lin Beihua sampai segitunya ingin bertarung dengan Yun Qingyan, dia tanpa basa-basi akan menghadiahkan tambang besi Wuyin untuk bertaruh. Aku harap keluarga Yun kita bisa mendapatkan tambang itu. Jika keluarga Yun kalah, kalian harus menyerahkan Taman Lingyuan kepada keluarga Lin kami. Taman pengobatan spiritual ini juga merupakan industri pilar mutlak keluarga Yun. Qingyan, kau tidak boleh menerima tantangan darinya. Yun Qingyan, karena kau telah mengalahkan anakku. Sebagai seorang penatua yang hebat, aku juga menerima kau sebagai ahli waris selanjutnya. Tetapi aku ingin berpesan padamu sebagai ahli waris selanjutnya. Kau tidak boleh menerima tantangan dari keluarga Lin itu. Lin Beihua, kau sudah menjadi pejuang di alam bintang tingkat 8, tidak pantas untuk menantang Yun Qingyan, yang hanya berada di alam bintang tingkat kelima. Kau memiliki kemampuan untuk bersaing dengan master yang levelnya sama dengan keluarga Yun kami. Lemah sekali keluarga Lin, menantang orang yang masih berada di tahap kelima. Yun Qingyan, kau adalah ahli waris dari keluarga Yun sekarang. Apakah kau tidak berani bertarung denganku? Dia mengabaikanku. Saudaraku, biarkan sekelompok orang tua ini bertengkar sebentar, aku akan membawamu ke tempat yang lebih tenang. Dan kau sudah berjanji untuk mengatakan apa yang terjadi. Qingyan, apakah kau berani mengabaikanku? Saudaraku, mari kita bicara di sini. Baiklah. Pada saat itu, kejadian itu tidak akan pernah lupa dalam hidupku. 1 tahun yang lalu, kamar dagang Yunfu, Suaner. Aku mendengar bahwa kau sangat tertarik pada Lin Meilan, putri dari keluarga Lin. Benar. Itu bagus. Hari ini, aku baru saja pergi ke keluarga Lin untuk menjalin hubungan kau dengan Lin Meilan. Sungguh. Ya, tetapi ini bukan hanya untukmu, tapi untuk menjalin hubungan baik untuk keluarga kami. Kau seharusnya juga tahu bahwa sejak menghilangnya Qingyan,
kekuatan keluarga Yun kita tidak sebagus sebelumnya. Pada saat itu, Sang Ke, keluarga Lin dan geng Serigala Besi juga dikenal sebagai tiga kekuatan utama di kota Tianyu. Pada saat itu geng Serigala mulai menyerang keluarga Yun kami. Memanfaatkan hilangnya Yaner, dan akhirnya keluarga Yun Yunjia mengalami kemunduran. Setelah mencoba mencaplok kami, mereka akan mengusir keluarga Lin dan mengambil kendali seluruh kota Tianyu. Oleh karena itu, kita sekarang harus menikah dengan keluarga Lin dan melawan geng Serigala bersama-sama. Xuan Er, apakah kau tidak keberatan? Harus menikahi wanita dari keluarga Lin. Dan kau tidak akan menyalahkanku nantinya. Kenapa aku keberatan? Aku juga mencintainya, dan juga ingin membantu keluarga Yun. Mungkin aku putra tertua keluarga yang paling beruntung di dunia, bisa membantu hal untuk keluarga Yun. Laner. Rumah Lin, kediaman Lin Meilan. Latihan hari ini berakhir lebih awal, bagaimana kalau kita jalan-jalan di tepi sungai bersama? Apa yang kau takutkan sayang? Aku takut suamiku ada di sini. Sayang kau, kenapa kau berselingkuh dariku? Memangnya kenapa? Asal kau tahu saja. Aku sering melakukan hal ini di siang bolong loh. Pas kau tidak ada di rumah. Hei siapa saja. Aku menangkap Yun Xuan ini. Ingin membunuh istrinya sendiri. Kau memfitnahku. Panggilkan kakak Lin Beihua. Aku menangkap Yun Xuan ingin sedang mencoba membunuh istrinya sendiri. Kakak Lin Beihua, aku menangkap Yun Sue ingin membunuh istrinya sendiri. Kakak Lin, ini semua fitnah. Aku tidak berniat untuk membunuh istriku sendiri. Kau tidak perlu banyak bicara. Aku sangat kecewa denganmu. Kupikir kau adalah orang yang sangat baik dan sangat mencintai adikku, ternyata aku salah. Kau malah ingin mencoba untuk membunuh istrimu sendiri. Kakak Lin, aku berani bersumpah aku tidak melakukan hal itu. Justru pria yang bilang kepada kakak Lin lah yang sedang asik berduaan dengan adikmu. Aku akan memberimu hukuman, berupa menghancurkan lengan kirimu dan meridianmu. Hei, lihat di sana ada si sampah. Dan lagi meridiannya telah hancur sekarang. Aku mendengar bahwa dia ingin mencoba membunuh istrinya sendiri. Pria bodoh seperti apa yang mencoba membunuh istrinya sendiri? Padahal istrinya adalah tuan putri dari keluarga Lin. Memalukan keluarga Yun. Kenapa hal buruk terjadi kepadaku? Begitulah ceritanya. Padahal aku sudah sayang kepada istriku sendiri. Tetapi dia menyukai kepada lelaki lain, dan sampai-sampai dia menjebakku, dan akhirnya meridianku dan tangan kiriku dihancurkan oleh Lin Beihua.